Masalah potensial dalam analisis, manajer harus waspada. Nggih. Yang mana sih? Nggak tahu ngomong. Nah, ini. Manajer harus waspada terhadap asumsi umum yang tidak benar. Data cost per unit dapat berpotensi menyesatkan pembuat keputusan. Solusinya, fokus pada total pendapatan dan total cost, dan fokus pada konsep relevansi. Mana yang relevan diperhitungkan, kalau yang tidak relevan ya udah biarin aja. Makasih. Yang tadi berapa berarti? Yang tadi berapa? Makanya lebih kan tadi udah diturunin Berarti 27 Lebih adem kalau lebih rendah. soalnya di luar kan hujan jadi iya. Analisis ya. Fokus lagi. Oke. Analisis cost strategi, cost relevan dan cost tidak relevan, cost masa depan yang tidak relevan, dan perilaku dan isu penerapan. Ini ada di sini. Oh, sebentar, saya jelaskan cost relevan dulu. Di halaman 5.13, di situ cost 5.12 dulu deh. Cost relevan dan tidak relevan, relevan cost dan irrelevant cost. Cost relevan merupakan cost masa depan yang berbeda pada setiap alternatif. Untuk menjadi relevan, suatu cost tidak hanya merupakan cost masa depan, tapi harus berbeda antara satu alternatif dengan alternatif lain. Contohnya ini tadi, costnya beli baru sama cost memperbaiki kan beda. Nah, ini disebut cost relevan. Cost untuk tenaga kerja juga beda, ini disebut cost relevan. Di sini ada contoh PT tepat ukur menetapkan kos pembuatan alat pengukuran. Bahan baku langsungnya sekian, tenaga kerja langsung sekian, overhead sekian. Kos depresiasi pabrik 125. Terus kos sewa 150. Alternatif kedua, membeli alatnya dari pemasok. Kalau tadi kan pembuatan alat, jadi alatnya buat sendiri. Sekarang alatnya beli dari pemasok. Kalau beli dari pemasok, dia harus mengeluarkan biaya sebesar 650 juta. Dari sini mana yang relevan, mana yang tidak relevan. Di sini ada yang nomor 3 di halaman 5.13. Cost relevan. Kalau kita lihat cost relevan di sini berarti diketahui bahwa cost tenaga kerja langsung untuk memproduksi sendiri adalah 300 juta. Apakah cost tenaga kerja termasuk relevan? Iya, karena kalau kita buat sendiri, kita mengeluarkan cost ini. Kalau kita beli, kita nggak ngeluarin. Nah kan berarti costnya ada perbedaan antara 300 juta dan 0. Kayak gitu. Untuk memperoleh pengukuran, jika pengukuran dibeli dari luar, maka tidak perlu cost ini. Pemakaian tenaga kerja di jadi cost tenaga kerja berbeda antara kedua alternatif. Dari contoh ini ada alternatif 1 buat alat sendiri, alternatif 2 beli alat. Alternatif 1 ngeluarin 300 juta, alternatif 2 ngeluarin 0 rupiah. Nah, karena berbeda maka alternatif ini disebut relevan. Jadi ada perbedaan, ada beda. Seperti yang ada di halaman 512 tadi, alternatif harus berbeda dengan alternatif lainnya. Ini di sini ya. Di sini. Sekarang yang keempat, cost tidak relevan atau irrelevant cost. Contohnya adalah cost depresiasi 125 per tahun. Cost depresiasi merupakan
sang kos, yaitu kos yang tidak dapat dipengaruhi oleh tindakan apapun di masa depan. Nah, karena baik mesin lama maupun mesin baru ada depresiasi, kan berarti mau buat sendiri, mau beli tetap dikeluarkan, kan berarti sama. Nah, ini disebut tidak relevan. Alternatif ini nggak termasuk alternatif, nggak usah dipikirin lah, wong sama-sama dikeluarin. Itu. Terus ini ada kos masa depan tidak relevan, ada perilaku dan isu penerapan, kecenderungan manajer untuk fokus dalam tujuan jangka pendek dan mengabaikan tujuan jangka panjang karena kompensasi yang mereka peroleh berdasarkan pengukuran jangka pendek. Ya, semacam itulah. Tuh. Sudah. Sekarang ke kegiatan belajar 2. Dari sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Oke. Penerapan pengambilan keputusan taktis, tactical decision making implementation. Tadi kita sudah belajar apa itu keputusan taktis, apa itu keputusan jangka pendek, ada alternatif, ada yang relevan tidak relevan. Sekarang kita penerapannya, implementasinya. Pengambilan keputusan taktis terdiri atas pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau jangka pendek atau terbatas berskala kecil namun mempunyai konsekuensi jangka panjang. Jenis-jenis keputusannya misalnya mengevaluasi alternatif membeli atau membuat sendiri, menerima atau menolak pesanan, menentukan menjual atau memproses lebih lanjut, mempertahankan atau memperluas dan seterusnya. Ini memilih bauran itu kan percampuran. Jadi kita memproduksi lebih dari satu barang, sebaiknya kita memproduksi barang A berapa, barang B berapa agar labanya maksimal. Kayak gitu. Oke. Sekarang contoh yang membuat atau membeli, make or buy di halaman 5.23. Di sini ceritanya PT Kuda Terbang. Jadi ceritanya mau memproduksi komponen, akan tetapi untuk tahun yang akan datang perusahaan tetap harus memproduksi 10.000 mendukung permintaan. Ada tawaran oleh pemasok membuat komponen sesuai spesifikasi dengan harga 4.750 per unit. Penawaran ini nampaknya menarik karena kos produksi komponen tersebut adalah 8.200 per unit dengan rincian 10.000 unit komponen. Jadi ceritanya ini rinciannya, total cost-nya. Dari informasi tersebut, sebagian besar peralatan adalah menyewa dari perusahaan sewa. Namun ada satu peralatan khusus sehingga harus dibeli. Peralatan yang dapat dikembalikan saja tanpa dikenakan denda. Oke. Itu sampai saat ini perusahaan telah membeli 500 unit komponen. Terus overhead variabel dibebankan 400 rupiah per upah tenaga kerja langsung, overhead tetapnya 30 juta. Apakah keputusannya? Jadi di soal itu akan ada semacam cerita seperti ini. Nanti teman-teman preteli mana yang preteli? Dipisahkan. Mana yang kos untuk membuat, mana kos untuk membeli. Terus mana kita lihat di tabel ini, misalnya kalau membuat sendiri kita harus sewa, ya kan? Kalau membuat sendiri kita harus sewa sebesar 12 juta. Kalau membeli nggak usah sewa, kan tinggal langsung jadi aja. Gitu. Kalau membuat sendiri ada bahan baku juga, ada upah tenaga kerja, ada overhead. Nah, sedangkan kalau kita membeli semua itu nggak ada. Nah, terus
Tapi kalau kita membeli, harga belinya 47.000.